Gak masalah harga diri hilang, asalkan bisa dapat uang. Bahkan hanya dengan memanfaatkan rasa kasihan, hasilnya bisa ngalahin orang yang kerja banting tulang. Mereka kerja di pabrik, lembur, tapi seakan belum gajian. Sementara yang minta-minta, uangnya ngalir, entah 1.000 atau 2.000, tapi terus masuk tanpa kerja keras. Ini bukan sekedar sindiran, itu realita. Ada sebuah bisnis yang sudah lama hidup di sekitar kita. Bisnis ini gak butuh modal gede, gak butuh skill, gak perlu ijazah, ya. Namanya bisnis hibah, bisnis rasa kasihan. Di kota-kota besar, kita bisa lihat orang yang duduk di pinggir jalan, menunduk dengan tulisan butuh makan, anak sakit, mohon bantuan, dan anehnya tulisan seperti itu lebih efektif dari iklan profesional. Gak perlu copywriting, cukup bikin orang merasa kasihan. Secara psikologi, ini bekerja karena manusia punya empati. Apalagi di Indonesia, budaya gotong royong dan rasa kasihan sudah mendarah daging. Kita lebih cepat buka dompet buat orang yang terlihat susah daripada investasi ke teman yang jualan. Sayangnya, celah ini dimanfaatkan, dan bukan cuma 1-2 orang. Ini sudah jadi sistem. Bahkan beberapa kasus menunjukkan ada sindikat profesional di baliknya. Anak-anak kecil sengaja dipekerjakan buat mengemis. Mereka dipaksa keliling perempatan jalan, tanpa sekolah, tanpa masa depan. Pernah dengar tentang donasi Agus? Itu salah satu contoh yang bikin publik Indonesia heboh. Agus mengaku butuh bantuan untuk biaya pengobatan. Banyak orang baik transfer dana, tapi setelah viral dan ditelusuri, ternyata penyelewengan dana sedekah atau dana donasi. Bahkan donasi yang terkumpul mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ini bukan lagi tentang kemanusiaan, tapi lebih ke arah penipuan. Bukan kita sih yang ditipu, tapi karena memang kita marah dengan apa yang kita keluarkan dan tidak sesuai dengan apa yang diperuntukkan, kita jadi kecewa, kita jadi marah, merasa uang itu bukan seharusnya. Contoh lain, pengemis di Jakarta yang ternyata punya rumah 2 lantai dan mobil. Saat diwawancarai, dia dengan santai bilang, ngemis lebih enak, gak stres, gak ada atasan, tiap hari dapat 300-500 ribu. Kalau dihitung-hitung 500 ribu per hari berarti 15 juta per bulan. Itu lebih tinggi dari gaji manajer di perusahaan kecil. Mereka bukan bodoh, justru mereka tahu celahnya. Mereka memahami psikologi manusia. Bahkan orang yang merasa kasihan akan cenderung membantu tanpa pikir panjang, bahkan tanpa cek dulu ini beneran atau akal-akalan. Dan yang lebih menyedihkan, banyak pengangguran muda mulai tertarik. Lamar kerja susah, bikin bisnis modal gak ada, tapi kalau jadi pemelas, tinggal bawa kardus, sedikit acting, dan selesai. Di satu sisi ini miris, tapi di sisi lain ini cerdas kalau kita bicara soal membaca celah. Tapi jangan salah, bukan berarti semua yang meminta itu penipu. Ada juga orang-orang yang benar butuh, dan justru mereka ini yang sering tidak terlihat. Mereka malu meminta, mereka lebih memilih kerja serabutan, jualan kecil-kecilan meskipun hasilnya pas-pasan. Contoh kasus yang sangat menyentuh adalah Bang Ical, seorang yang dicolok matanya di waktu sedang touring. Mas Ical menjadi simbol bahwa rasa kasihan juga harus diberikan pada orang yang tepat. Karena salah sasaran bisa makin memperkuat sistem yang jahat ini. Kita gak bisa terus-terusan menyalahkan orang yang ngasih, tapi kita bisa mulai dari menyadarkan bahwa rasa iba itu penting, tapi harus pintar menempatkannya. Bisnis iba makin kuat karena demand-nya ada. Selama orang masih gampang tergugah hatinya tanpa cek kebenaran, selama itu pula
Selama itu pula para pelaku akan terus bermain. Apalagi di era digital, mereka juga bertransformasi dari jalanan ke media sosial. Sekarang banyak akun fake yang minta donasi di TikTok, Instagram, bahkan WhatsApp. Modusnya sama, pura-pura miskin, pura-pura sakit, bahkan pura-pura jadi korban bencana. Di balik layar, mereka bisa jadi operatornya adalah orang sehat walafiat, dengan tim editing yang rapi dan target harian yang jelas. Ini bukan spekulasi, banyak kasus yang sudah terbongkar dan jadi pemberitaan nasional. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, pengemis modern bisa berpenghasilan lebih besar dari buruh pabrik. Misalnya, pendapatan satu hari 300.000, per bulan 9 juta. Bahkan dalam event tertentu, misal hari raya, bisa tembus 20-30 juta per bulan. Tanpa iuran BPJS, tanpa tekanan kerja, tanpa target lembur, cuma duduk, nangis kadang-kadang, dan mainkan perasaan orang dengan memelas. Tapi dampaknya mengikis moral, mematikan semangat kerja keras, dan menormalisasi kebohongan. Dan jangan lupa, kita hidup di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk muslim, yang diajarkan bahwa sedekah adalah kewajiban. Tapi sedekah itu bukan asal-asalan. Mulailah dari orang terdekat yang benar-benar kamu tahu butuh. Jangan ke orang yang bahkan kamu sendiri ragu, ini beneran butuh atau emang gak mau kerja. Karena kalau rasa iba terus dipelihara ke arah yang salah, yang terjadi bukan solusi, tapi pola yang makin membudaya. Masa kamu yang kerja keras, lembur, bahkan sampai ngorbanin waktu istirahat, giliran gajian ada orang duduk di pinggir jalan seakan-akan kamu kerja buat dikasih ke dia. Ya walaupun cuma 1.000, 2.000. Kalau itu tiap hari dan tiap orang, hasilnya banyak bro. Dan ini bukan soal pelit, tapi soal adil dan bijak. Kalau kita terus salah arah dalam bersedekah, yang tumbuh bukan lagi kebaikan tapi ketergantungan. Lalu apa solusinya? Pertama, kita harus mulai dari diri sendiri. Jangan langsung terbawa emosi kalau lihat orang minta-minta. Tahan dulu rasa kasihanmu, cek dulu. Bantu dengan cara yang tepat, bukan lempar uang. Tapi arahkan ke lembaga resmi, komunitas sosial yang terpercaya, atau bantu dalam bentuk barang. Kedua, untuk anak muda, jangan pernah tertarik pada uang instan. Gak semua yang mudah itu berkah. Pendapatan dari rasa iba bisa cepat, tapi juga bisa cepat hilang. Karena masyarakat makin cerdas, makin banyak yang skeptis, dan ingat ini, rasa kasihan itu kayak modal awal, tapi kalau terlalu sering dipakai, lama-lama habis. Karena orang akan belajar, orang akan sadar, dan ketika semua sudah sadar, bisnis iba akan kehilangan pasar. Jangan sampai kamu jadi generasi yang ngandelin empati orang lain untuk hidup, bangun karya, bangun skill, bahkan kerja keras yang halal, tetap lebih mulia daripada duduk menunggu belas kasihan. Indonesia ini tidak kekurangan orang baik, tapi sayangnya banyak dari mereka yang salah sasaran. Dan tugas kita adalah mengarahkan kebaikan itu ke tempat yang tepat. Jangan takut hidup susah, tapi takutlah kalau kamu terbiasa hidup dari iba. Karena suatu saat nanti iba itu akan hilang, dan saat itu terjadi, kamu akan sadar. Yang benar-benar bertahan adalah mereka yang bekerja. Mulai dari sekarang, jangan berharap dikasihani, berusahalah agar kamu layak dihargai. Terima kasih udah nonton.